Pak Ari, kami persilakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Ini kemarin saya ditodong Mas Tegar, akhirnya harus tegar untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Pertama itu karena hanya internal audit sama Mas Tegar kok tambahin kerahasiaan data itu. Dia suka nyambung-nyambungi SPI, suka rahasia, suruh presentasi kerahasiaan data. Gitu. Ya. Gitu. Nggak apa-apa Pak, sekalian. Lanjut Mas Tegar biar cepat waktunya, ntar saya cepetin aja. Gitu. Oke, siap Pak. Nah, lanjutlah Tegar ini hanya bukaan aja. Ini sering orang audit, mengapa kok tiap perusahaan harus ada SPI dan siapa sih SPI auditor itu? Nah, ini pengertian masalah internal audit, bahwa internal audit itu adalah suatu proses yang independen dan memberi keyakinan pada manajemen secara maupun jasa konsultasi. Tujuannya adalah untuk menambah perusahaan dalam mencapai visi misi perusahaan. Adalah kita GRC, yaitu governance tata kelola perusahaan, fungsi daripada Halo Pak Ari. Pak, ini sepertinya koneksinya Pak Ari sedang agak naik turun nih ya. Yang teman-teman yang lain, apa koneksi saya atau koneksinya Pak Ari nih? Pak Ari ya. Ya Pak, tadi mungkin bisa diulangi Pak. Tadi ya, agak terputus. Yang pokok adalah fungsi audit selain memberi keyakinan yang objektif pada manajemen secara independen, artinya tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, bahkan dirut pun juga tidak bisa mengaruhi tugas auditor. Dan fungsi lain adalah kita melakukan analisa dan evaluasi terhadap tata kelola perusahaan, manajemen risiko maupun pengendalian internal perusahaan. Ini pokok tugas daripada internal audit. Lanjut, Mas. Iya, Pak. Gitu. Nah, ini kita mengenal macam-macam jenis audit, ada audit umum, ada audit, istilahnya audit khusus. Kalau audit khusus biasanya orang menyambungkan ke terjadinya fraud. Sebenarnya audit khusus itu bisa macam-macam. Jasa konsultasi itu termasuk juga audit khusus sebenarnya. Itu termasuk ya Pak ya sebenarnya kalau konsultasi? Hanya khusus objek tertentu aja itu khusus. Yang terakhir mungkin agak asing lagi adalah profit audit. Ini biasanya paling sering berhubungan dengan pengadaan atau lebih tepatnya adalah pre-audit. Artinya pengadaan sebelum ditetapkan oleh direksi agar dilakukan audit oleh SPI, pengadaannya sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku atau tidak. Ini profit audit. Terus tipe audit ya bisa audit keuangan, operasional, atau audit semua aktivitas yang ada di dalam satu perusahaan. Ini. Kalau untuk tipe auditor, kita mengenal dua macam auditor, ada auditor internal dan eksternal. Kalau internal kita tahu SPI, kalau eksternal itu ada BPK, mungkin kalau keuangan juga ada audit pajak, kalau misalnya masalah. Terus ada audit independen itu KAP, dan mungkin audit holding, SPI IPC. Kenapa SPI IPC kita katakan eksternal? Karena dia beda badan hukum dengan kita. Kalau dia masuk tanpa permintaan kita,
berarti dia adalah bagian dari eksternal. Lanjut, Pak. Ya, Pak. Oh, kok balik lagi? Nah, Ya, ini kita perubahan fungsi daripada SPI. SPI yang zaman dulu itu terkenal watchdog kayak polisi. Dia matanya kemana-mana untuk mencari salahnya orang. Terus dasarnya suka berbasis kepatuhan. Jadi dia sesuai prosedur atau tidak. Atau alat manajemen untuk istilahnya mata-matai unit lain ya, Pak ya? ke bawahnya zaman dulu SPI. Terus kedua juga fokus keuangan antara rugi atau tidak atau merugi, efisien atau tidak. Terus SDM-nya tidak berkualifikasi, artinya zaman dulu terkenal SPI adalah tempat buang orang itu zaman dulu itu. Kalau manajemen nggak cocok taruh di SPI kan. SPI. Zaman dulu. Terus ada Green Pass Story, ini setelah baru bahwa Green Pass adalah zaman dulu itu sebelum pensiun supaya dia banyak waktu untuk mencari peluang yang lebih bagus di luar, maka ditaruh SPI. Dianggap bahwa di SPI itu kerjaannya nggak banyak waktu luang kosong gitu. Sehingga yang taruh SPI supaya bisa nyari peluang lain. Nah, yang artinya sel itu kayak ada pembatas. Ingat zaman dulu itu hampir jarang yang bukan SPI mampir di ruang SPI karena takutnya malah mampir jadi masalah. Nah, malah kebuka ya, Pak ya. Nah, itu zaman dulu. Terus juga sifatnya statis, hanya begitu-begitu aja. Statis artinya bahkan kalau sudah di SPI itu ada yang tidak menjadi SPI. Sebagai contoh di SPI itu ada. Karena matiin dulu HP-nya. Ini ada. Bapak yang di HP di open ya lagi, Pak. Oh ya. Udah talib, Mas. Oh ya, oke, siapa? Nah ini ya udah. Ntar suaranya jadi apa? Double. Ya, jadi double ya, Pak. Ya ini statis, artinya zaman dulu itu ada orang masuk kerja di SPI hingga pensiun di SPI itu. Itu pernah di episode kejadian itu. Jadi, ada ya, Pak? Itu. Terus dulu dianggap bahwa SPI itu cost center. Misalnya kalau di episode cost center, kenapa nggak bisa duit? Karena kebanyakan SPJ kalau di holding, cabang-cabang. Nah, kalau fungsi SP yang sekarang kita ngodit harus basisnya proses bisnis, di mana bisa memberi nilai tambah pada perusahaan dalam mencapai target perusahaan atau visi misi perusahaan untuk era sekarang. Terus dia sebagai konsultan semu dalam pengendalian, artinya dia itu bisa memberi masukan pada manajemen bagaimana Halo Pak Ari. Kayaknya ini lagi nih Pak. Koneksi internetnya Pak Ari sedang bermasalah lagi kayaknya. Kita tunggu teman-teman. Nah, nih baru join lagi nih Pak Ari. Ya ini tujuan ojek ini pakai HP lagi Mas Tegar, kayaknya wifi-nya sini agak masalah. Iya, siap Pak. Pakai HP aja nggak apa-apa. Jalan HP-nya tak matiin anunya. Itu siap, masalah sebagai fokus tujuannya bisnis dan resiko, sehingga SP ke depan harus dalam mengaudit bukan konsentrasi pada benar atau salah atau patuhan, walaupun itu tidak boleh tinggalkan karena berhubungan dengan takutnya ada kecurangan, tapi lebih kita fokuskan pada tujuan bisnis dan resiko yang ada di dalam perusahaan yang kemungkinan muncul. Ini ke depan. Terus
SDM-nya berkualifikasi dan profesional bisnis. Yang diinginkan bahwa SDM-nya itu kalau di SPI sekarang bersertifikasi. Ya, kebetulan sini auditornya Mas Aryo sudah punya sertifikasi Qualified Internal Audit. Kalau di induk itu hampir 90% punya sertifikasi. Dan profesional bisnis artinya bahwa dia saat mengaudit itu punya jiwa pemikiran atau ketajaman bisnis sehingga bisa memberikan rekomendasi sesuai dengan harapan manajemen untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan. Ini SDM-nya yang diinginkan bagaimana. Yang lanjutnya sebagai pusat pelatihan manajemen artinya di perusahaan banyak, terutama di perusahaan bank, bahwa SPI adalah tempat untuk melatih seseorang sebelum dia menduduki struktural. Itu hampir di BCA, di BRI, Mandiri itu hampir, atau bank-bank daerah, hampir sebagai SPI adalah sebagai pusat pelatihan manajemen. Kalau di perusahaan luar negeri sudah fungsi ini nggak asing lagi itu. Ini perusahaan luar negeri. Ini terus yang ketika sekarang SPI nggak sekat, tapi kita harus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan ODT. Sehingga dulu itu kalau istilahnya bikin rekomendasi, SPI-nya bikin pusing ODT. Sekarang diusahakan bahwa kita berkolaborasi sehingga apa teman SPI itu bisa memberi manfaat pada perusahaan. Terus yang lanjutnya adalah supporting center. Artinya kita bukan call center lagi, kita tapi memberi support manajemen dalam melangkah untuk maju. Artinya SPI harus dapat memberi motivasi pada semua karyawan agar dia itu bisa maju untuk perusahaan. Artinya bukan malah takut kalau SPI datang, karena dulu itu ada istilah SPI datang dia ngajuin cuti. Itu ada pejabat di cabang itu. Gitu kan, dan ini ada rasa takut. Yang diharapkan SPI itu ke depan itu adalah apa, ditunggu kedatangannya, diharapkan kedatangannya. Kalau zaman dulu kan diharamkan kedatangannya, kalau bisa nggak datang, tapi ke depan diharapkan kedatangannya. Lanjut Mas Tegar. Mantap Pak. Lanjut Mas Tegar karena waktunya biar cepat. Lanjut. Ya, oke. Nah ini mungkin mungkin masih istilahnya bahwa SPI itu fungsinya sebagai rem. Sebenarnya sekarang fungsi SPI itu bukan hanya rem, remnya itu malah hanya fungsi itu sedikit. Karena kalau SPI fungsi rem, akhirnya perusahaan nggak maju-maju karena sering direm terus. Kita ditahan-tahan gitu ya Pak ya. Nggak boleh. Fungsinya ada GPS, artinya mengarahkan di mana jalan yang tercepat supaya perusahaan dapat dapat istilahnya diarahkan ya Pak. Dapat mencapai visi misi perusahaan secara tepat, diarahkan. Ini fungsi SPI yang sekarang. Lanjut Mas Tegar. Oh, balik lagi. Nah, ini posisi internal audit dalam trilateral span. Internal audit adalah posisi pertahanan ketiga. Pertahanan pertama adalah operasional atau frontliner. Pertahanan kedua adalah supporting. Pertahanan ketiga adalah internal audit. Kalau dalam tim sepak bola, posisi internal adalah posisi kiper. Kiper. Iya, sehingga dia artinya kiper itu dia ikut main tapi harus ada pembatasan-pembatasan, tidak boleh terlibat di depan artinya. Kecuali terpaksa ke depan, misalnya emergensi itu boleh, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan. Lanjut Mas Tegar, biar cepat. Nah, ini perlu kita renungkan bahwa kita itu bangga bagian dari keluarga besar IKT. Tapi kita harus tanya diri kita, apa sih yang IKT banggakan dari kita? Nah itu tanya diri masing-masing. Apa sih yang telah kita lakukan untuk IKT sehingga IKT itu bangga akan diri kita. Siap-siap. Terima kasih Mas Tegar. Terima kasih banyak Pak Ari. Terima kasih banyak teman-teman. Kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.